Halo teman-teman, bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melakukan salah satu tugas dari seorang operator transmisi juga, yaitu maintenance harian untuk genset. Jadi kita di stasiun pemancar itu ada genset yang bisa kita pergunakan untuk backup power apabila PLN itu off atau padam. Jadi power listrik kita backup menggunakan genset. Nah, genset ini dalam seminggu perlu kita melakukan warming up atau pemanasan agar kondisinya tetap stabil dan bisa kita pantau kondisi dari part-part ataupun tegangan yang dihasilkan oleh genset tersebut. Nah, dalam maintenance genset ada pun beberapa yang harus kita siapkan, yaitu ini avometer dan foam metering. Nah, jadi ada beberapa parameter yang harus kita catat pada foam metering ini. Kemudian pada maintenance genset ini yang perlu kita perhatikan yaitu kita melihat visual dulu dari kondisi genset, baik yang di luar maupun dari dalamnya. Kalau dari dalam kita buka pintunya ini, sini kita bisa lihat ada filter oli, ini filter solar, terus kita juga harus melihat kondisi air radiator. Sini kita buka tutupnya. Aduh, kita lihat aja. Oh, ternyata airnya masih penuh. Seandainya kurang, itu harus kita tambah. Dan kalau kurangnya banyak, itu kemungkinan radiator ada yang bocor. Karena dulu radiator ini sempat bocor dan dilakukan penggantian. Ini kita lihat kondisinya, solarnya. Secara visual aja kita lihat, seandainya ada yang mencurigakan, nah di sana kita perlu melakukan maintenance yang lebih. Dan dari sisi sebelahnya, jadi kita melakukan pengukuran tegangan aki ya, untuk start awal dari genset itu menggunakan aki. Jadi di sini kita ukur tegangannya menggunakan avometer tadi. Ya, kita siapkan dulu. Di sini kita taruh avometernya. Jadi kondisi avometer kita posisikan di full otomatis auto, nanti dia akan mencari sendiri. Oke, sini terus kita ukur positif negatif pada kutub aki. Nah, ya, dapatkan seperti ini. Kemudian kita lihat tegangannya sebentar. Nah, masih 12,5. Berarti kondisi aki ini masih bagus lah teman-teman. Jadi seandainya aki ini mulai performanya turun, itu biasanya tegangannya di bawah 12. Kalau udah di bawah 12 itu harus segera kita ganti. Nanti dia kemungkinan besar tidak bisa mengangkat start awal untuk genset. Sini juga kita perhatikan. Ini untuk radiatornya, beltnya di sini. Beltnya masih lumayan kencang. Radiatornya mungkin teman-teman tidak bisa lihat, itu sedikit kotor, mungkin harus dibersihkan. Mungkin nanti kita panggil, biasanya kalau untuk maintenance besar gitu kita menggunakan tenaga vendor. Nah, setelah itu kemudian kita lari ke panel depan dari genset. Nah, di sini panel depannya. Di sini kita buka. Nah,
Nah, kita akan mulai menghidupkan gensetnya, teman-teman. Kita hidupkan dulu kunci kontaknya sebentar. Kedengaran suara itu solarnya mulai dipompa, kemudian baru kita gensetnya sudah menyala. Terus ada beberapa parameter yang harus kita melakukan pengecekan. Yang pertama itu di frekuensi. Ini bisa teman-teman lihat frekuensinya udah mulai itu di 51 Hz. Itu karena dia tanpa beban, jadi frekuensinya itu naik 1 Hz. Biasanya kalau dia dikasih beban itu dia 50 Hz. Kemudian di voltmeter di sini kita melakukan pengukuran. Ini tegangan dengan netral itu 220, kemudian RS nya 220 juga, kemudian D nya juga 220. Kemudian antar fase kita ukur 380, 380. Kemudian di sini untuk tekanan dinginnya 4,8. Tekanan voltnya untuk pengisian aki itu sekitar 13,8, teman-teman. Itu beberapa parameter yang harus kita catat. Nah, ini kita warming up kurang lebih selama 30 menit, teman-teman. Mari menunggu itu. Biasanya kita di sini melakukan pencatatan. Barang bukti kita untuk ini. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat ini untuk pencatatan metering yang sudah saya lakukan. Jadi kita menunggu genset ini warming up dulu kurang lebih 30 menit. Oke teman-teman, sudah ada kurang lebih 30 menit kita warming up genset ini. Ini kita matikan. Nah, setelah genset ini mati, yang perlu kita catat yaitu hawas meternya sudah berapa jalan. Di sini kita perlu melakukan pencatatan. Kemudian kita lihat lagi kondisi fisik dari genset, baik yang dari luar maupun dalamnya, apakah ada kejanggalan atau ada hal-hal yang mencurigakan. Sini kita lihat filter-filternya. Kondisi masih aman seperti tadi. Nah, ini pintu bisa kita tutup lagi. Kemudian dari sisi sebelah ini juga perlu kita pantau juga. Sebenarnya ada hal-hal yang mencurigakan. Aki, oke. Nah, untuk BBM-nya di sini dia. Di sini bisa kita lihat kondisi solar. Ini masih lumayan banyak dia. Sebentar mungkin teman-teman tidak bisa lihat ya. Nah, tuh lihat tuh. Masih di atas sih. Dia masih banyak. Jadi konsumsi genset ini dalam warming up tanpa beban
Dalam 30 menit itu diperkirakan kurang lebih menghabiskan BBM solar itu 2 liter. Dan seandainya dia dengan beban maksimal, dia konsumsi solarnya itu dalam 1 jam kurang lebih itu 7 liter teman-teman. Nah, kita perkirakan seperti itu, jadi bisa kita estimasi kemampuan atau istilahnya stok untuk BBM solar kita. Nah, di sini kita tidak menggunakan solar subsidi, tapi kita menggunakan Pertalite, Pertamina Deck, biar lebih gampang kita beli di Pertamina di SPBU. Nah, setelah kita melakukan pengecekan di sini, pintu kita tutup lagi. Kemudian dari depan juga kita tutup. Nah. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, see you.